orang tua dulu jika menggambarkan orang yang berilmu itu laksana padi dan tangkainya. Semakin buahnya terisi, semakin tangkainya itu merunduk. Makna tersiratnya ialah semakin orang berilmu, semakin dia merendah diri, tidak sombong, berakhlak, tidak angkuh, bersikap lapang, tenang, tidak gelisah ketika menghadapi permasalahan. Dan puncaknya, orang berilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pernyataan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu dalam proses untuk mendapatkan ilmu adalah orang yang banyak menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa may yaqiluha illal alimun, dan tidaklah berakal atau memanfaatkan menggunakan akal pikiran otaknya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan kemudian dalam sebuah hadis yang kita sebut pendeknya saja, wal ilmu zainul li ahlihi fid dunya wal akhirah, dan ilmu itu adalah keindahan bagi orang yang memilikinya di dunia dan di akhirat. Ini adalah penggambaran yang begitu indah ya. Jadi semakin orang itu berilmu, semakin dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang pas. Inilah kemudian yang kedua, yaitu aura orang berilmu. Berdasarkan hadis ini, al-alimu idza arada bi'ilmihi wajhallahi ta'ala habbahu kullu syai' wa idza arada ayakniza bihil kunuza haba min kulli syai'. Orang yang berilmu, apabila dengan ilmunya itu dia menginginkan keridhaan Allah, maka dia akan ditakuti oleh segalanya. Dan jika orang yang berilmu itu bertujuan atau menghendaki dengan ilmunya itu hanya untuk mengumpulkan harta, maka dia akan merasa takut kehilangan hartanya itu. Artinya, orang yang berilmu yang tujuan untuk mencapai keridhaan Allah, maka dengan tanpa dia sadarinya, orang-orang akan segan melihat, orang-orang akan hormat kepadanya karena merasa ada sima atau ada aura di wajahnya itu yang begitu kuat yang dipancarkan oleh Allah, sehingga orang yang memandang itu merasa penuh hormat. Tapi orang yang berilmu yang tujuannya hanya untuk menumpuk harta, maka dia akan ketakutan kehilangan hartanya itu karena kejarannya itu adalah dunia. Maka dengan demikian orang yang berilmu seperti itu, maka dalam pandangan orang pun auranya atau simaknya itu tidak akan ada ditakuti oleh orang lain. Artinya orang yang memandangnya itu tidak ada tergerak untuk menghormatinya, menghargainya, atau menempatkannya sebagai orang yang utama. Siksaan bagi orang yang berilmu, seperti dijelaskan oleh hadis ini, inna min asyadin nasi azaba yaumil qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Sesungguhnya yang paling keras siksaannya dari manusia yang berilmu itu pada hari kiamat, yaitu yang Allah menjadikan ilmunya itu tidak bermanfaat. Seperti yang digambarkan oleh hadis ini, al-alimu bi ghairi amalin kal misbahi yakhriqu nafsah. Orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmunya itu, dia sampaikan kepada orang lain begini, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, adalah seperti lampu yang membakar dirinya sendiri. Maknanya, dia menerangi orang lain, atau seperti lilin lah, menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri hancur terbakar sendiri. Itu adalah gambaran ilmu yang tidak ada amalnya. Kal misbahi yakhriqu nafsah. Semoga bisa bermanfaat.